Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam channel akuntansi FEB Untar dalam program Akunting Kreatif on Podcast untuk memberikan edukasi, motivasi, dan informasi seputar akuntansi. Sebelumnya, pertama-tama perkenalkan diri kami. Saya adalah Purwanto dan rekan saya Nanda. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas seputar tentang beasiswa LPDP. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, teman-teman. Bintang tamunya kita datangkan dari jauh-jauh dari Pulau Jawa dan kita terbangkan ke sini untuk dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua seputar beasiswa LPDP. Untuk itu, mari kita sambut bintang tamu kita, Kak Egy Ramansyah. Jadi Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Jadi, walaupun cuaca kurang mendukung ya, hujan terus, tapi kita tetap semangat. Iya. Begitulah, kita juga harus tetap semangat ya. Iya betul, harus dong. Apalagi kita mahasiswa kan ya, Betul, harus semangat. betul. Jadi boleh perkenalkan diri dulu Kak, sebelum kita Kepada teman-teman semuanya nih ya. semua. Jadi sebelumnya kita harus perkenalkan dulu siapa Egy ini dan tinggalnya di mana. Seperti teman-teman penasaran mau bertanya langsung. Oke, boleh. Oke, saya orangnya sangat terbuka. Oke, sebelum ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Egy Ramansyah. Saya mahasiswa Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Dan saya penerima beasiswa LPDP tahun 2022 batch 2. Seperti itu. Luar Luar biasa. biasa. Berikan tepuk tangan dulu. Tangan dulu dong. Nah, jadi di sini kan pasti teman-teman di sana itu penasaran tentang beasiswa LPDP ini. Boleh Kakak jelaskan dulu itu tentang apa sih itu beasiswa LPDP? Oke, jadi mungkin kita pembuka dulu ya. Boleh. Pembuka. Jadi beasiswa LPDP itu adalah bagian dari Kementerian Keuangan yang dimana yang pemerintah itu mendanai, pemerintah itu mendanai kepada LPDP. Jadi uang hasil pendanaan itu yang untuk dibiayai kepada calon awardee nantinya. Dan ternyata beasiswa LPDP itu bukan hanya untuk penerima beasiswa untuk lanjut baik S2, S3 ataupun dokter spesialis, tetapi juga ada pendanaan riset lainnya seperti itu. Berarti kakak ini mengetahui beasiswa LPDP ini dari mana? Jadi sebelumnya itu pada semester 7 kan pasti teman-teman tahu beasiswa LPDP ini beasiswa yang sangat bergengsi begitu. Saya dapat informasi beasiswa itu di internet, khususnya Instagram seperti media sosial. Kebetulan ada salah satu saya kenal seseorang, dia awardee LPDP juga. Dan kebetulan saya melihat postingannya, wah ternyata kita tidak perlu lagi kuliah itu harus bergantung terhadap perekonomian seperti itu. Jadi misalnya, aduh saya tidak mau lanjut kuliah karena masalah ekonomi, tetapi oh iya ternyata ini salah satu pemecahan masalah dari pemerintah dengan adanya beasiswa dari LPDP. Nah seperti itu. Nah, ini kan tentunya ini beasiswa ini sangat bergengsi ya kan Kak? Iya. Jadi mengenai mungkin seleksinya dan tantangan-tantangan itu tentunya pasti sangat sulit untuk dicapai. Mungkin boleh Kakak jelaskan tentang alurnya gimana, Kakak bisa. Iya. Jadi sebenarnya menurut orang-orang beasiswa LPDP itu cenderung struggle untuk didapatkan, cenderung susah. Tapi kalau saya pribadi sendiri, menurut saya itu susah gampang seperti itu. Sebenarnya saya mempunyai prinsip sih kalau untuk mencari tahu atau mendapatkan sesuatu. Yang pertama itu prinsip saya itu persiapan tambah kesempatan sama dengan keberuntungan seperti itu. Jadi pertama itu kita menentukan goals kita dulu seperti apa. Seperti itu, misalnya saya ingin menargetkan beasiswa LPDP. Tentunya kita itu harus persiapan dulu. Persiapan kita riset baik-baik dulu. Seperti kira-kira tes apa semua yang dibutuhkan untuk masuk ke LPDP. Terus kedua, kira-kira berkas pendukung apa saja yang dibutuhkan seperti itu. Dan juga jalur apa yang cocoknya untuk yang saya masuki. Jadi kita itu perlu meriset dulu seperti itu, persiapan-persiapan. Setelah itu
terkait administrasi apa yang dibutuhkan, terus yang kedua tes apa yang dibutuhkan, misalnya terkait tes bakat skolastik, terus juga wawancaranya seperti apa, itu perlu di riset. Dan juga kesempatan ini pada saat penerimaan beasiswa yang masuk, beasiswa yang ada, saya langsung mengapply beasiswa seperti itu. Maka persiapan sama dengan kesempatan itu akan menghasilkan keberuntungan. Seperti itu, prinsip saya seperti itu. Ini juga Kak, tadi kan sempat bahas soal banyak sekali tahap ini. Jadi Iya. tentunya itu pasti banyak sekali mahasiswa yang tertarik. Waktu pada saat Kakak mendaftarkan diri itu sekitar berapa persaingan yang Kakak dan yang lolos berapa? Seperti itu. Oh, oke. Pasti teman-teman sana penasaran loh. Iya. tentang Jadi kalau sepengetahuan saya, yang mendaftar di angkatan saya itu kalau nggak salah 15.000 pendaftar Wow, dalam luar satu biasa. batch itu. Jadi LPDP itu dalam satu tahun itu mengeluarkan 2 gelombang. Pertama gelombang 1 dan gelombang kedua. Gelombang 1 itu di awal tahun, gelombang kedua itu di pertengahan tahun. Nah, kalau di gelombang kedua itu pada saat masuk, kebetulan saya masuk tahun 2022 batch 2 one shot, satu kali masuk dan alhamdulillah langsung lolos. Itu pendaftarannya kalau nggak salah itu 15.000 lebih, dan yang diterima kalau nggak salah 2000-an. Lumayan banyak sih juga yang diterima ya. Tetapi seiring proses berlanjut ini, semakin banyak yang semakin banyak pendaftar. Kalau nggak salah Iya, kan menarik iya, ya. tahun 2003 batch 2 kalau nggak salah ya puluhan ribu, tapi banyak juga yang diterima itu sekitar 9.000 kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi perlu di-riset dulu kira-kira peluang ini bagaimana, seperti itu. Terus juga tadi ditanyakan kira-kira tahap-tahapannya apa aja ya? Iya, itu pasti Oke. perlu tips nih. Harus dong tipsnya. Supaya kita sebagai mahasiswa kalau mau ya. lanjut, Iya betul. Jadi untuk tipsnya, untuk seleksinya itu pertama itu ada tahap administrasi, terus yang kedua itu tes bakat skolastik, dan yang ketiga itu substansi atau wawancara. Jadi yang pertama itu administrasi. Administrasi itu tentu dari teman-teman itu harus melengkapi berkas pendukung, seperti itu mulai dari seperti TOEFL, surat rekomendasi dari dosen atau mungkin atasan, surat kayaknya banyak sih yang perlu dipersiapkan, terutama itu mengenai dengan esai kontribusi yang teman-teman yang akan mau laksanakan setelah studi, dan ada juga pertanyaan yang berkaitan dengan psikologis seperti kelemahan kelebihan, kelemahan kelebihan, dan juga pengalaman terburuk dan pengalaman yang terbaik. Pokoknya banyak deh seperti itu yang berkaitan dengan pertanyaan psikologis. Jadi perlu meriset terlebih dahulu seperti itu, kira-kira apa-apa saja yang dibutuhkan. Terus yang kedua, bakat skolastik. Jadi bakat skolastik ini berkaitan dengan, kalau teman-teman tahu pasti tentang TPA, tes potensi akademik. Ya, seperti itu. Ada hitung-hitungan matematika, terus ada juga pemecahan masalah, seperti itu. Dan setelah tes bakat skolastik itu ada tes itu semacam tes psikologi juga yang berkaitan bagaimana nanti posisi kita, bagaimana kita di tempat kerja nantinya. Jadi di situ bagaimana menilai kira-kira menghadapi masalah dalam pekerjaan ini seperti apa saja yang kau lakukan, seperti itu. Itu berkaitan dengan tes psikologi, tapi itu nggak ada nilai. Yang ada nilai itu hanya tes bakat skolastik, seperti itu. Harus dilewati semua tahap. Harus dilewati dan juga harus memenuhi passing grade. Nah, kalau untuk passing grade-nya sendiri, LPDP tidak menaruh, untuk tes bakat skolastik tidak menaruh passing grade-nya yang lulus itu seperti apa. Kalau di tahun saya seperti itu. Dan juga yang terakhir itu tes substansi ini semacam wawancara. Jadi wawancara itu kita diwawancarai oleh tiga tokoh. Yang pertama itu dari akademisi, yang kedua itu dari psikolog, dan yang ketiga itu kalau nggak salah dari pihak LPDP, dan biasanya itu dari praktisi juga, seperti itu. Nah, itu kita diwawancarai seputar apa yang kita isi di esai, seperti itu. Dan nanti kan kita itu mengisi esai. Isi esainya itu dari 1.500 sampai 2.000 terkait rencana studi, terkait pasca studi nanti dilakukan apa, terus apa kontribusi untuk Indonesia. Jadi kita bercerita di situ. Jadi kita bercerita seperti itu. Berceritanya itu lebih mengalir gitu. Atau mungkin saya jelaskan dulu di sini. Jadi di tes bakat substansi itu
kita diwawancarai oleh tiga tokoh tadi seperti dalam film sebelumnya, menanyakan tentang yang ada di esai, apa yang ditanyakan kelebihan kekurangan, kira-kira apa, kenapa LPDP sampai memilih Anda, seperti itu yang dia dikatakan. Terus juga apa yang perlu diajarkan, apa yang diajarkan kepada diri sendiri, misalnya terkait motivasi dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ditanyakan semua, dia ditanyakan semua. Terus kira-kira mengapa harus pilih kampus itu. Terus juga apa rencana riset ke depannya. Pada rencana riset maksudnya rencana riset tesis, seperti itu. Kira-kira apa yang dilakukan pada saat perkuliahan, apa rencana yang dilakukan pada saat perkuliahan. Terus juga yang terpenting itu apa kontribusi setelah perkuliahan. Itu sepertinya Seperti yang itu. paling Ada juga itu. Ada kontribusi kita ini kan, kita itu jadi negara itu intinya berinvestasi kepada kita. Negara berinvestasi kepada kita. Jadi Kita harus iya, memberikan sesuatu juga untuk negara. betul. Jadi negara itu berinvestasi berkaitan dengan sumber daya manusia. Kita juga harus memberikan kontribusi terhadap negara, seperti itu. Jadi yang ditanyakan seputar itu. Dan juga menurut saya ada tips dari saya juga sih. Kalau untuk tes substansi itu kita harus ketahui kita itu sebenarnya tes loh. Jadi kita itu harus benar-benar profesional, mulai dari pakaiannya harus rapi. Kan kemarin saya itu mengikutinya secara online juga, seperti itu, melalui Zoom juga. Dan juga walaupun hanya setengah badan yang diambil dari kamera Zoom, tapi teman-teman juga harus memakai celana panjang begitu, yang formal gitu. Jangan sampai dipikir mungkin karena Zoom teman-teman pakai celana panjang, itu salah. Karena sebelum mulai tes substansi itu pewawancaranya itu mengarahkan laptop itu ke kamera ke bawah, ke samping, jangan sampai ada orang, seperti itu. Iya, LPDP itu cukup ketat. Nah, tadi kan kakak sudah bahas-bahas tentang beasiswa LPDP dan sebagainya. Nah, Ya. jadi ini saya ingin tanya pengalaman kakak pada saat studi telah menerima beasiswa LPDP, kan luar biasa nih. Jadi bagaimana sih mungkin ada tahap proyek atau sebagainya yang dinaungi oleh beasiswa LPDP itu sendiri? Oke, jadi kalau untuk berkaitan dengan sementara studi, Ya. dan itu sebenarnya kalau di LPDP itu pertama itu LPDP itu kita memfokuskan, kita itu harus tujuan utamanya harus kuliah. LPDP juga tidak memberikan kita izin untuk bekerja pada saat kuliah, kecuali teman-teman misalnya jadi asisten dosen atau jadi asisten peneliti, itu boleh. Selain daripada itu LPDP tidak memberikan izin, seperti itu. Terus yang kedua, kalau untuk proyek khusus saya rasa sih tidak ada, kecuali saya kemarin itu mengikuti persiapan keberangkatan dari LPDP, dan itu bersifat wajib. Apabila nggak ikut PK itu, maka digugurkan beasiswanya, seperti itu. Tapi ke PK-nya juga itu saya kemarin online juga. Jadi sementara studi, sementara belajar, kita juga Zoom, seperti itu dari LPDP. Itu kayak training gitu. Ya, jadi ya betul. Itu kita diberikan training, diberikan materi-materi yang berkaitan dengan motivasi terkait perkuliahan, dan juga terkait bagaimana penguatan yang seharusnya kita tuh harus kembali mengabdi ke negara, seperti itu. Dan juga cukup struggle sih kalau menurut saya pribadi, karena saya awalnya kita masuk ke dunia perkuliahan itu, jujur saya merasa ada culture shock di kampus saya di UGM, seperti itu. Karena sebelumnya tidak terbiasa studi seperti di S1 sebelumnya kan, tidak seberat yang di perkuliahan ini. Jadi ada proses adaptasi lingkungan, seperti itu. Makanya itu dari situ, karena mungkin LPDP merasa wah ternyata S2 atau S3 atau mungkin S spesialis itu berat, jadi LPDP tidak mengizinkan untuk bekerja pada saat studi, seperti itu. Kecuali yang saya sebutkan sebelumnya. Berarti kan tadi kakak bilang
kita tidak boleh bekerja kan, Iya. kita terima. Berarti untuk beasiswa ini lumayan cukup untuk Alhamdulillah. kehidupan di sana. Gitu. Oh, alhamdulillah menurut saya lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Lebih ya. dari cukup. Nah, jadi itu teman-teman, seperti yang bilang kayak kita lebih dari cukup beasiswa. Jadi Menarik gak tenang. nih? Iya, itu lebih dari cukup. Jadi kita sudah dikasihkan uang sama negara seperti itu. Jadi kita harus benar-benar fokus studi. Jadi nanti kalau teman-teman mau mencari tahu kira-kira berapa komponen pendanaannya, teman-teman bisa mendownload booklet LPDP. Seperti itu. Kalau saya sendiri itu per bulan itu LPDP memberikan living allowance itu 4,5 juta per bulan. Terus tunjangan buku itu 10 juta per tahun, ada dana kedatangan, ada dana tesis, ada dana transportasi juga, ada dana publikasi. Seperti itu, ada dana seminar internasional. Wah, Seperti itu. luar biasa sekali nih teman-teman. Iya. Ya, tapi tidak mudah lah untuk mendapatkan itu. Iya. Kayak ini perlu perjuangan yang cukup luar biasa untuk Iya. mencapai itu semuanya. Gitu. Dan juga kalau misalnya kalau bisa misalnya teman-teman mau saving dananya boleh juga untuk bisa digunakan misalnya ikut sertifikasi juga. Mungkin pada saat perkuliahan ikut sertifikasi itu boleh. Seperti itu. Karena menurut saya 4,5 itu lebih dari cukup untuk biaya hidup per bulan. Seperti itu. Tapi Kak, ini untuk pertanggungjawabannya gimana? Apakah ada kita harus melaporkan tiap bulan bahwa kita melakukan ini? Oh iya. Gitu. Kalau untuk pertanggungjawabannya terkait pendanaan per bulan itu sebenarnya tidak ada dari LPDP. Tapi Tidak ada. kalau kita mengisi perkembangan studi. Kalau ada website khusus beasiswa namanya, khusus Aware di LPDP. Jadi kita itu menulis perkembangan studinya kita. Misalnya selama 1 semester ini kira-kira apa yang telah kita lakukan, mata kuliah apa yang telah kita jalankan, bagaimana nilainya, terus mengupload KHS, kartu khusus studi, dan juga mengupload surat keterangan aktif mahasiswa. Itu aja sih yang perlu diisi. Tapi kalau khusus untuk pencatatan keuangan tidak ada. Seperti itu. Ini saya penasaran, tadi kakak sempat singgung soal nilai. Nah, Ya. tentunya beasiswa ini pasti berpengaruh tentang nilai, standar nilainya seperti beasiswa lainnya. Ya. Mungkin boleh kakak jelaskan tentang standar nilai, apakah harus 3,5 IPK-nya dan sebagainya. Oh, kalau untuk masuk, kalau nggak salah ya, kalau misalnya pada saat untuk masuk beasiswa itu kalau nggak salah standar nilainya 3,0. Jadi kalau untuk ijazah, untuk di IPK-nya di S1 ya, seperti itu 3,0. Dan juga kalau nggak salah saya kemarin itu ada juga standar nilai dari LPDP itu pada saat studi maksudnya. Jadi misalnya itu nilai standar itu harus 3,0, 3,25. Setelah dari itu saya nggak tahu konsekuensinya kalau misalnya nilai di bawah 3,25. Gitu pada saat studi itu ya. Tapi untuk saat ini nilai masih aman ya? Oh, alhamdulillah nilainya Aman. masa Luar sangat biasa aman kan gitu. alhamdulillah. Luar biasa karena ada motivasi gitu lah. Baik. Alhamdulillah ada motivasi juga. Berarti Kak, untuk penerima beasiswa LPDP ini terbuka ya untuk umum? Oh iya, kalau untuk penerima beasiswa ini terbuka untuk umum. Dan juga harus cermat untuk memilih jalur apa yang teman-teman pilih. Misalnya ada jalur reguler, khusus umum, terus juga ada khusus khusus beasiswa afirmasi. Nah, beasiswa afirmasi ini khusus misalnya ada beasiswa prasejahtera, ada penyandang disabilitas, dan daerah afirmasi. Kebetulan saya masuknya itu lewat jalur afirmasi khusus daerah afirmasi. Kebetulan kabupaten saya masuk daerah afirmasi atau daerah 3T. Seperti Saya. itu. Berarti untuk penerimanya sendiri yang dari daerahnya KIG cuma KIG yang mewakili daerahnya untuk lulus di LPDP ini. Oke, kalau setahu saya kemarin itu yang daerah saya pada saat batch 2 itu tahun 2022 kalau nggak salah 2 orang. 2 orang. Iya, dari Sigi. Wow, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu. Tangan dulu dong, luar biasa. Nah, ini lagi Kak, mengenai kan tentunya penerima beasiswa ini cukup lumayan banyak ya. Ya. Tentunya apakah ada dari program beasiswa LPDP ini tuh mungkin berkolaborasi bersama yang pemegang beasiswa LPDP itu sendiri seperti itu. Oh, jadi karena oke, jadi sebenarnya
tanggung jawab moral kita juga sih sebagai penerima beasiswa itu. Jadi dari kita sebagai awardee itu kan kita punya komunitas namanya Mata Garuda. Jadi Mata Garuda itu membantu teman-teman yang ingin mau mengambil beasiswa LPDP. Jadi ada namanya, jadi teman-teman yang ingin mendaftar itu dimentori oleh kita. Seperti itu, terkait pengisian esai, terkait kira-kira materi substansinya, dan mock up terkait wawancaranya. Jadi teman-teman itu dibantu sama Mata Garuda. Jadi misalnya ada Mata Garuda Sulteng, jadi teman-teman bisa mengikuti media sosialnya, terus lihat perkembangan kira-kira apa ya kegiatan di situ yang dilakukan oleh Mata Garuda, seperti itu. Dan biasanya juga ada informasi kalau misalnya ada pembukaan mentoring beasiswa LPDP, teman-teman bisa join ke situ. Atau mungkin teman-teman misalnya, oh kakak-kakak ini dia penerima beasiswa, teman-teman boleh DM, perkenalkan nama saya ini bla 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 bla, saya rencana mau mengikuti beasiswa LPDP, mohon bantuan diarahkan. Teman-teman boleh DM seperti itu, saya juga boleh seperti itu. Dan saya rasa teman-teman awardee LPDP sangat terbuka dengan masyarakat atau orang-orang yang ingin mendaftar LPDP, seperti itu. Itu bentuk kerjasamanya kita untuk membantu teman-teman yang lain untuk mendaftar beasiswa LPDP, seperti itu. Oh, jadi kalau kita tertarik soal Mata Garuda ini, Ya. nah tentunya berarti punya Instagram, ini boleh kakak sebutkan mungkin? Oke, jadi kalau untuk Mata Garuda itu Instagramnya kalau nggak salah itu ada Mata Garuda, terus ada juga Mata Garuda Sulteng, seperti itu. Jadi kalau nggak salah tiap-tiap daerah itu punya Instagram masing-masing, misalnya Mata Garuda Sulteng, Mata Garuda Yogyakarta, dan ada juga Instagram resminya se-Indonesia namanya Mata Garuda, seperti itu. Teman-teman bisa join mengenai informasi, mencari tahu informasi di dalam media sosial tersebut. Berarti kakak dulu pada saat ingin masuk di beasiswa ini kakak dulu ikut itu. Ya, jadi Masuk saya mentoring. sebenarnya saya tidak ikut mentoring untuk terkait bagaimana esai dan lain-lainnya. Saya cuma ikut mentoring, saya cuma ikut seminarnya yang hanya membahas secara umum beasiswa LPDP seperti apa. Selebihnya saya mencari tahu di YouTube juga, dan juga menghubungi senior-senior yang penerima beasiswa sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi kan sudah semuanya nih. Mungkin kakak punya nasihat kepada mungkin adik-adik kakak nih yang ingin mengikuti beasiswa LPDP. Ya, apa jangan takut mungkin untuk bertanya Ya. ke kayak gini. Iya, jadi menurut saya kalau teman-teman mempunyai cita-cita yang tinggi untuk melanjutkan studi, saya jangan berkecil hati. Jadi jangan menjadi putus semangat dong. Karena menurut saya di masa saat ini itu banyak beasiswa loh. Banyak beasiswa yang perlu teman-teman cari tahu, seperti itu. Tinggal dari bagaimana niat dari kita, terus bagaimana kita merancang untuk mendapatkan niat tersebut, untuk mendapatkan rencana tersebut, seperti itu. Banyak informasi, banyak beasiswa yang perlu dicari tahu. Jadi jangan sampai saya mau menjadi dosen, tapi untuk menjadi dosen itu harus S2 atau S3. Oleh karena itu saya tidak punya dana dan lain-lain, saya mengurungkan niat. Padahal teman-teman ada jalan lain, seperti itu. Misalnya ada beasiswa LPDP. Dan juga ada beasiswa dari kerjasama LPDP dengan Kemendikbud atau BPI, beasiswa Pendidikan Indonesia, beasiswa Indonesia Maju, ada beasiswa Kader Ulama yang kerjasama LPDP dan Kementerian Agama, seperti itu. Dan masih banyak lagi sih untuk beasiswa ini yang perlu dicari tahu, seperti itu, yang perlu digali, seperti itu. Berarti kak kayak gini dulunya berarti bukan hanya fokus ke beasiswa LPDP ini, atau memang fokus mendapatkan beasiswa, atau mungkin ada tawaran beasiswa lain yang kayak gini tolak begitu, maksudnya kayak gini dapat beasiswa lain selain LPDP ini? Oke, sebenarnya tujuan utamanya saya pada saat itu saya yang mencari beasiswa LPDP ini, seperti itu. Jadi kemarin juga kan saya aktif bekerja, gabung sama dosen juga kan, kita kerja sama-sama dosen juga.
Jadi setelah saya mengurungkan diri untuk tidak lagi ikut kegiatan dosen, saya itu berencana mulai fokus untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP seperti itu. Walaupun ya gimana, memang harus seperti itu sih, karena saya jujur tidak bisa multitasking gitu, seperti itu. Tidak bisa sambil bekerja, tidak bisa sambil mengikuti beasiswa, jadi saya harus betul-betul mengejar beasiswa ini. Alhamdulillah one shot bisa seperti itu. Ya, jadi sedikit informasi teman-teman, kayak gini merupakan senior kami di jurusan akuntansi dan merupakan anak akun kreator juga. Iya. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Saya boleh tambahkan lagi satu? Boleh sekali dong. Jadi begini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya pengalaman, kalau bisa pengalaman itu searah dengan tujuan yang akan dicapai. Misalnya sebelumnya itu saya itu bekerja saya juga aktif di content creator, saya juga membantu dosen. Tujuan saya juga ingin menjadi dosen seperti itu. Jadi pada saat wawancara itu enak loh, enak masuknya seperti itu. Saya mengetahui sedikit kira-kira kerjaan dosen seperti apa. Terkait misalnya Sri Dharma perguruan tinggi, misalnya kita aktif sedikit di pengabdian, di riset. Jadi oh ini sudah ada sedikit gambarannya seperti itu. Kalau dari pewawancaranya bilang seperti itu, sudah ada juga mungkin ikut riset, ikut pengabdian. Dia sudah tahu sedikit tentang kegiatan-kegiatan dosen. Kegiatan dosen seperti itu. Nah, dan juga untuk menulis esai dan kontribusi itu, tips dari saya itu harus benar-benar memahami kira-kira apa problematika di daerah kita sekarang ini. Tidak perlu teman-teman saya ingin menjadi presiden, saya ingin menjadi menteri keuangan dan lain-lain. Walaupun kita ingin menjadi misalnya menteri keuangan, tetapi sedikit saja kontribusinya kita harus itu memberikan sumbangsi untuk negara loh. Memberikan dampak seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menulis kontribusi kepada Indonesia, ya saranku lebih realistis aja sih. Betul. Seperti itu. Lebih realistis, kira-kira apa membangun di daerah saya, kira-kira apa yang tertinggal, apa yang kurang, seperti itu perlu riset juga. Seperti itu. Kan kakak ini kan merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Iya, betul. Di Jogja. Untuk beasiswa LPDP ini enggak, apakah universitas yang kita mau pilih ini terserah begitu atau bagaimana sudah sampai kita bisa lulus di universitas ini? Oh ya. Jadi di LPDP itu ada pilihan-pilihan universitas juga. Kita tidak sembarang memilih universitas yang mana. Jadi usahakan kita itu memilih universitas yang bekerja sama dengan LPDP, contohnya UGM, UI dan lain-lain. Teman-teman bisa mendownload di booklet LPDP, kira-kira LPDP ini bekerja sama ke universitas sama semua, seperti itu. Tidak hanya dalam negeri, luar negeri juga, begitu. Seperti itu. Berarti kayak gini langsung tembak ke UGM? Iya, Langsung betul. UGM. Karena UGM itu menurut saya banyak award di LPDP di sana, seperti itu. Penghasil award di LPDP di sana terbanyak. Banyak. Iya, UGM. Dan juga bukan hanya iklim dari teman-teman LPDP saling membantu, dan juga di sana itu kan murah biaya hidupnya. Betul. Itu salah satu pertimbangan juga. Jadi pertimbangan itu bukan cuma berkaitan dengan kampus tujuannya, tapi juga lebih realistis, kira-kira bagaimana lingkungan di sana. Seperti itu. Berarti kakak kan memilih sendiri kemudian Iya. atau tidak, mungkin ada opsi 1, 2, atau 3 dari universitas lain. Oh iya. Tergantung dari Oh, iya. beasiswa. Jadi kalau kita mendaftar LPDP itu kita disuruh memilih 3 kampus. Oh, itu. Seperti itu. Salah satunya saya memilih di UGM. Seperti itu. UGM pertama, yang kedua berarti UI dan Undip. Iya, seperti itu. jurusannya sama semua. Sama semua. Cuma dibedakan, kan ada yang kalau di UI dan UGM itu membedakan tentang ilmu akuntansi atau sains akuntansi dan magister akuntansi, dan itu beda. Khusus kayaknya kalau nggak salah saya, khusus UI dan UGM membedakan dua itu. Kalau misalnya teman-teman ingin fokus menjadi praktisi, teman-teman bisa mengambil magister akuntansi.
atau maksi. Tapi kalau teman-teman bisa mengambil untuk menjadi dosen, teman-teman bisa mengambil prodi magister sains akuntansi atau ilmu akuntansi seperti itu. Dan itu kurikulumnya juga beda seperti itu. Berarti Kak, untuk ini tes beasiswa LPDP dengan pada saat kita masuk untuk universitas ini berarti beda tesnya. Beda. Berarti. Sebenarnya ada 2 jalur sih. Teman-teman itu mau mendaftar beasiswa LPDP itu sudah diterima perguruan tinggi dari dahulu, sudah dapat LOA atau letter of acceptance, sudah menyatakan bahwa diterima dari beasiswa itu, dipakai mendaftar LPDP, ataupun diterima LPDP dulu baru mendaftar beasiswa. Diterima LPDP dulu atau langsung mendaftar universitas tujuan. Saya kemarin itu memilih, saya fokus ke LPDP dulu, setelah itu saya mengejar perguruan tinggi seperti itu. Tapi teman-teman juga ada poin plusnya juga kalau teman-teman sudah dapat perguruan tinggi. Jadi teman-teman itu tidak perlu lagi mengikuti tes bakat skolastik seperti itu. Jadi kalau misalnya saya sudah diterima, misalnya Daud ini sudah keterima di kampus tujuan, jadi sudah menerima letter of acceptance seperti itu. Letter of acceptance itu dipakai untuk mendaftar LPDP seperti itu. Jadi pada saat tes bakat skolastik, Daud tidak perlu mengikuti tes bakat tersebut. Iya. Jadi langsung administrasi dan tes substansi seperti itu. Nah, ini Kak juga untuk masa beasiswa LPDP ini, misalnya Kakak kan lagi lanjut kan ini, misalnya mau lanjut lagi nih ke tingkat atas itu, apakah masih berlaku beasiswa LPDP atau mungkin harus ada proses lagi yang dilalui? Jadi untuk saat ini, kalau dulu itu kita harus jadi setelah lulus itu, misalnya setelah lulus S2 itu kita harus mengabdi dulu. Tapi sekarang sudah bisa langsung lanjut seperti itu. Jadi misalnya teman-teman setelah selesai studi S2, teman-teman boleh lanjut ke S3 tanpa perlu adanya pengabdian seperti itu. Tetapi untuk prosedur tetap mengikuti beasiswa LPDP seperti semula begitu. Kalau misalnya mendaftar S3 gitu. Tapi untuk misalnya pengabdiannya S2 itu ditunda. Pengabdian S2 ditunda, nanti diselesaikan itu pada saat selesai studi S3 seperti itu. Contohnya misalnya saya itu selesai studi S2 langsung melanjut studi S3. Kan itu kalau pengabdiannya studi S2 itu ada 5 tahun karena kita mengabdi di daerah atau di negara Indonesia. Nah, itu nanti diselesaikan pada saat selesai S3. Pengabdiannya S3 kalau nggak salah 9 tahun. Jadi 14 tahun pengabdian saya di negara atau di daerah saya seperti itu. Tapi kan semua juga itu ditanggung dan kita juga harus tentunya memberikan benefit yang setara dengan apa yang betul. Makanya saya itu memilih cita-cita saya atau tujuan saya menjadi dosen karena searah begitu. Kita dosen juga ada tridharma perguruan tinggi kan, ada pengabdian, penelitian dan pengajaran. Nah, di pengabdian dan penelitian itu kan bisa searah, mungkin kita bisa bekerja meriset atau mengabdi di daerah kita seperti itu. Jadi searah gitu. Dan hasilnya juga nanti akan dipublikasikan. Betul. Oh, ini lagi Kak, saya mau bertanya ini seputar ini. Kakak waktu mau tes untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini, apa kakak dulu pernah ikut bimbel atau semacam sekolah gitu, persiapan sebelum mengikuti tes beasiswanya? Kalau untuk bimbelnya itu sendiri nggak ada sih. Saya lebih belajar otodidak. Lebih belajar otodidak. Kan itu ada sumber-sumber dari YouTube juga. Contohnya untuk tes bakat skolastik itu kan TPA itu kita bisa pelajari lewat YouTube. Dan juga kalau teman-teman ikut misalnya Mata Garuda itu, biasanya dari Mata Garuda itu men-sharekan itu buklet soal seperti itu. Jadi teman-teman bisa latihan dari buklet soal itu atau mungkin lihat dari YouTube seperti itu. Tryout begitu. Iya, betul. Untuk ikut bimbel sendiri belum ada. Jadi sebenarnya sosial media itu sangat membantu juga ya Kak untuk belajar TOEFL mungkin. Betul. Jadi manfaatkan ya teman-teman. Iya. Jadi untuk teman-teman jangan berprasangka bahwa orang di luar sana bisa lulus
beasiswa ini dengan harus bimbel atau belajar di tempat sekolah begitu. Ternyata Kak Egi juga bisa tanpa harus bimbel. Iya, betul. Dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada. Iya. Jadi media sosial itu kita harus manfaatkan dengan baik loh, itu media sosial. Seperti itu. Dan juga sih dengan caranya kita membagi waktu untuk belajar. Jangan sampai kita sudah belajar juga kita merasa jenuh atau bagaimana, atau mungkin kita ada pekerjaan lain kan, tapi tidak bisa membagi waktu dengan misalnya belajar, tidak ada persiapan seperti itu. Menarik nih. Mungkin boleh kakak jelaskan trik-trik belajar supaya tidak bosan nih untuk kita yang kayak malas untuk buka buku atau bagaimana. Mungkin boleh nih. Tips. Jadi sebenarnya kalau orang-orang itu punya metode belajar masing-masing sih. Iya, Menurut saya itu orang itu ada metode belajar masing-masing. Kalau saya pribadi sendiri, saya lebih suka itu belajar pagi hari. Saya lebih suka belajar itu pagi hari. Jadi setelah sarapan jam 7 saya lebih suka belajar pagi hari. Seperti itu. Dan mungkin lebih fresh otaknya seperti itu. Dan juga saya bagi waktu kira-kira saya belajar apa dulu nih. Saya belajar misalnya tes bakat skolastik itu saya belajar misalnya aritmatika itu saya pelajari tentang teknik-tekniknya untuk mempelajari, terus saya review terus-menerus kira-kira bagaimana seperti itu. Setelah kalau sudah bisa saya masuk ke tahap lain seperti itu, ke pembahasan yang lain. Setelah semuanya sudah bisa saya akan mereview secara keseluruhan seperti itu. Nah, untuk dari tips dari saya mungkin teman-teman harus cari tahu dulu nyamannya saya untuk belajar itu di posisi kapan. Misalnya ada orang lain, teman-teman saya juga sukanya begadang gitu, belajar tengah malam gitu. Dibanding saya yang sukanya belajar pagi hari, beda-beda. Jadi harus pahami dulu kira-kira nyamannya pada saat kapan untuk belajar seperti itu. Tapi beasiswanya ini tidak semudah itu untuk didapatkan. Tidak dong. Kalau menurut saya mudah sih. Mudah. Iya, kalau menurut saya mudah karena sudah saya lewati. Jadi makanya mudah. Betul. Kalau bagi kami masih sulit. Yang penting punya saya katakan tadi, yang pertama itu ada persiapan ditambah kesempatan sama dengan keberuntungan. Keberuntungan itu kesesalan. Betul. Dan kita perlu yang kunci utamanya itu kita itu perlu afirmasi diri, afirmasi positif seperti itu. Jadi kita itu setiap pagi itu harus kita afirmasi positif. Kira-kira misalnya baru bangun pagi hari itu, misalnya hari ini saya harus berbuat baik. Kira-kira saya ini harus belajar. Kira-kira saya ini harus bisa. Itu perlu afirmasi positif itu. Jadi afirmasi positif itu sebagai tujuan kita, sebagai bahan bakar kita untuk melaksanakan tugas dalam satu hari itu. Makanya saya itu sampai sekarang itu harus memperlakukan afirmasi positif sebagai bahan bakar semangat kita. Gitu. Merupakan jawaban dari Kak Egi untuk edukasi, motivasi, dan sharing. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Kak Egi sudah mau datang di tempat Jauh-jauh kami. nih. Jauh-jauh dari Jawa. Ya, sudah. Jadi kapan mau balik ini? Masih lama atau Rencananya Mungkin sudah cukup kayaknya. banyak sebenarnya yang ingin kami tanyakan sama kakak. oh iya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bertanya lebih lanjut atau mungkin ada yang diperdalam begitu, bisa hubungi Instagram saya Egi Rahmansyah. Siapa tahu kami ke depannya mau ikut tes juga. Oke, boleh. Iya. Kalau misalnya Mohon teman-teman bantuan selanjutnya kami akhiri. Dadah.